Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nur MC. Malam hari ini saya punya target, yaitu saya mau mengupas tuntas tentang masalah dunia gaib kepada mereka pakarnya, yaitu Gus Wiro Permadi. Memang dia orang yang luar biasa. Dan hari ini, malam ini juga saya di depan rumahnya Gus Wiro. Saya ingin bertemu langsung dengan mereka Gus Wiro yang sangat luar biasa sekali. Oke, saya masuk. Mari kita ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah Gus Wiro. Oh iya, Allah, 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 Subhanallah. Mari duduk, mari. Mari. Iya, dari mana? Alhamdulillah dari rumah Gus. Memang kita di sini mau satu silaturahmi kepada Gus Wiro. Dan saya sangat penasaran sekali akan kemampuan daripada Gus Wiro. Iya. Maaf Gus Wiro, di sini saya ingin tahu dan ingin mengupas tuntas tentang masalah dunia mistis atau dunia gaib. Ya. Karena saya paham sekali untuk Gus Wiro inilah salah satu pakar daripada ilmu tentang gaib. Yang membuat saya penasaran dari Gus Wiro, yang bikin penasaran saya kepada Gus Wiro itu, Gus Wiro telah memiliki ilmu gaib sehingga badannya atau kulitnya tidak mampu ditembus dengan senjata tajam. Ya. Yang saya tanyakan, apakah itu ilmu dari keturunan atau ada wujud barang pusaka Gus? Ya, saya tak bicara dengan beliau. Pusaka itu memang peninggalan dari kakek saya sendiri, namanya Muhammad Kadir, yang usianya ratusan tahun. Memang dulu untuk perang zaman dulu, tetapi beliau itu sangat mungkin beliau nggak mau perang di mana-mana, artinya dia mau diwariskan ke cucunya saya ini, namanya Gus Wiro, ya saya ini beliau. Memang mustika yang dibilang mustika rantai babi atau merah delima atau kulit bulandoh itu memang warisan kakek saya, leluhur. Memang kalau mustika mustika merah delima itu memang dulu dari Petapaning di Laut Selatan, itu diberi cerita kakek saya itu dari Nyi Ratu. Berarti Gus Wiro punya 3 benda pusaka ya Gus ya? Iya. Berarti berupa merah delima, ada lulang kebulando, dan ada rantai babi ya Gus ya? Iya. Jadi memang itu semuanya warisan dari nenek moyang gitu Gus? Iya, dari kakek saya. Dari kakek semuanya Gus ya? Iya. Nah, dan saya heran sekali Gus Wiro itu kan saya lihat dan saya pernah juga menyaksikan secara langsung Gus Wiro itu mengisi kodam kepada mereka yang nantinya mau diuji coba. Apakah itu ilmu atau memang itu dipinjemi barang atau bagaimana Gus? Coba itu gini, itu kalau untuk pengisian itu nanti akan disalurkan dengan kekuatan yang saya punyai. Memang itu ada 1000 macam kekuatan kodam yang dibilang itu jin. Tapi untuk agama itu kemusyrikan ada, tetapi kita memohon kepada Tuhan, insya Allah tidak ada yang namanya musyrik keilmuan itu.
Tapi kekuatan untuk menyalurkan itu juga spiritual saya sendiri, itu rahasianya ilahi, Allah yang tahu. Beliau seperti itu. Jadi ketika mereka yang diisi atau Gus Wiro mengisi kodam kepada mereka yang mau memiliki ilmu kekebalan itu, diuji coba, nggak takut kalau nantinya ada kegagalan, Gus? Insya Allah, misalkan pun ada kegagalan pengetesan ujian saya sampai putus tangannya, itu nanti saya kasih yang namanya minyak lidah saya sendiri yang akan kembali. Itu nggak saya ucapkan minyak itu di lidah saya, meskipun saya yang motong sekali putus, insya Allah saya ludahi bisa Kembali lagi. sendiri. Berarti ada ilmu-ilmu khusus yang bisa istilahnya itu mengobati bila mana nanti ada kegagalan dalam uji coba itu ya Gus ya. Iya, ada. Luar biasa sekali. Berarti itu ilmu ya Gus ya. Iya, itu ilmu, itu rahasia Allah Ta'ala. Seperti itu. Untuk Gus Wiro, maaf ini Iya. membuka padepokan di sini pun juga ya Gus ya, bisa memenuhi permintaan-permintaan daripada pasien ya Gus ya. Insya Allah, karena di sini juga dulu sudah dikasih namanya Perguruan Dulur Sejati Bhinneka Tunggal Ika Panglima Kumbang Sabdo Langit, itu sudah diresmikan waktu itu sampai sekarang. Tetapi karena tugasnya kita ada di mana-mana, dibutuhkan orang banyak, ya gimana lagi, kita tidak bisa gerak, kita nggak bisa ke rumah terus toh, seperti itu. Seperti ini Gus, saya akan lihat gambar-gambar di sini banyak sekali itu, banyak mereka tokoh-tokoh yang sudah diisi begitu Gus. Saya sangat penasaran sekali, dan saya sendiri juga tahu, pernah dengar atau pernah lihat sendiri kalau Gus Wiro ini pun juga pernah menarik benda gaib ya. Itu kok apakah itu benda gaib itu bisa ditarik Gus Wiro dengan mudah? Itu harus memakai minyak atau harus pakai media apa Gus? Apa memang harus pakai doa atau rapal aja mungkin bisa, atau bagaimana Gus? Kalau saya mengambil benda-benda gaib atau pusaka dimanapun yang dibuktikan banyak orang, banyak para tokoh, saya tidak menggunakan minyak, cuma ada pembakaran yang dibilang Joshua, untuk asapnya itu untuk mengundang para jin. Insya Allah dengan asap itu kita bisa melihat apa-apa yang di sekitar kita. Kalau ada pusaka ya saya ambil dimanapun, saya tidak tahu tempatnya itu ditaruh di mana dengan rekan-rekan kita, ya kita manut karena kita orang biasa toh, kita nurut dengan beliau, suruh narik saya tarik. Begini Gus, tadi kan Gus Wiro kan bilang tadi ada Maradilma yang diambil dari Laut Selatan itu ya. Iya, Apakah itu dulu ditarik secara langsung oleh nenek moyang Gus Wiro, atau mungkin dari nenek moyangnya Gus Wiro lagi yang menarik Gus? Coba jawab Gus. Gini ceritanya, kakek saya Mbah Muhammad Kadir itu kakek saya asli kandung. Itu dulu kakek itu tapa. Oh, bertapa. Bertapa itu di pantai selatan itu, memang dia itu orang yang nggak mampu, nggak punya apa-apa. Dia spiritual di sana dengan puasa mutih, dengan tirakat namanya puasa itu. Mereka sampai 7 hari sampai 40 hari. Dia dikasih lambang wanita cantik, ternyata itu Nyi Ratu Kidul. Jadi dia dikasih kesan itu, intinya suruh pegang dia, katanya untuk tameng negara. Makanya saya juga enggak berani apa-apa, saya punya cuma untuk membantu masyarakat sekitar. Itu
untuk lulang kebulandonya sendiri juga dari sana ya Gus? Atau dari mana Gus? Kalau kakek itu dulu tirakat memang sangat kuat sekali. Dia Itu Pati. tiga-tiganya juga Enggak. dari, oh bukan dari itu bukan ya? Itu lain-lain, itu dari Pati. Dari Pati juga. Dia dari gunung sana. Dia dapat wangsit tirakat itu. Ya kakek dapat itu, ada amalnya Mbah Jangkung. Maka amalan itu rahasia kita Oh berarti sendiri. anu ya Gus ya, untuk kebulandonya itu didapat langsung dari kota Pati, Pati ya. iya. Maka kebulando sendiri pun juga itu kalau menurut cerita dari Sejangkung dan Sejangkung sendiri juga dari Pati ya Gus ya. Iya, Berarti ini didapat langsung dari Pati ya Gus. dari Pati. Berarti ya Dapat. tidak menutup kemungkinan kalau itu barang asli ya Gus ya. Iya. Kalau boleh tahu Gus, maaf Gus, kalau Iya. itu yang rantai babi itu dari mana? Gus? Kalau rantai babi itu memang zaman kakek saya itu zaman kerjanya di hutan. Hutan itu liwang-liwung namanya, itu nggak ada manusia. Di tengah hutan dia kelaparan. Kakek saya kan berjuang untuk perang dulu itu ping sakti. Makanya di tengah hutan itu kakek saya bukan dapat tahu babi makan singkong, dia kan kelaparan kakek saya. Iya. Akhirnya dapat singkong dari babi itu, ternyata babi itu kan terus menghilang, diikuti menghilang langkahnya itu, akhirnya dia mandi di laut, di pinggir laut, di pantai. Babi itu ada ratusan katanya kakek itu. Akhirnya Babinya ratusan itu ya Gus. iya, terus akhirnya ada mustika yang dibilang kelip-kelip kayak sinar itu. Ini bersinar tuh Gus ya. Iya, ditaruh batu. Lah babinya itu dia mandi di pinggir laut itu. Makanya rantai babi yang dibilang mustika rantai babi itu akhirnya dicuri kakek saya. Oh. Dari Berarti kewannya. kalau kita istilah orang sekarang ini kakek dulu kan ya Gus ya. Apa kayak seorang pengembara, pendekar gitu ya. Itu benar. Luar biasa sekali. Ini kakek ini rumahnya sini apa? Rumahnya mana Gus? Kakek memang asli desa Cerewet. Pasti sini Gus ya. Iya, tapi nikah dari nenek saya asli orang Dolok Kejusari. Terus nikah akhirnya kan tinggalnya juga di desa Cerewet. Maaf Gus, ini saya dengar-dengar nama Gus Wiro ini apakah benar ada apa istilah keturunan dari tokoh atau zaman dulu tuh pendekar atau bagaimana Gus? Gini, nama saya itu sebenarnya ya sedikit ya namanya Santoso. Asli saya itu namanya Santoso. Santoso gitu ya. Dibilang Gus Wiro itu bilangnya poro Yai, saya di Jawa Timur dikasih nama Gus Wiro karena mempunyai kelebihan. Saya tidak ada keturunan Kiai, tetapi saya juga dikasih nama oleh beliau-beliau itu Gus Wiro Santoso. Katanya saktinya seperti itu. Sebenarnya saya tidak sakti, tapi saya orang biasa seperti ini, Bapak. Berarti ini anu ya Gus ya, Gus Wiro itu nama pemberian dari sesepuh atau kiai dari Jawa Iya. Timur ya Gus ya. Ya, termasuk penasehat. Ya, penasehat. Dan ini Gus, maaf Gus, apakah Gus Wiro bisa menarik dari benda-benda mustika yang di alam gaib secara langsung, atau mungkin kalau misalnya nih contoh saya ya pengen menarik benda gaib Gus malam hari ini, kira-kira Gus Wiro bisa apa masih menunggu besok gitu Gus? Saya gini, kalau saya misalkan Bapak ingin keinginan apa, yang dituju apa, mustika apa, jimat apa, Bapak bilang apa, insya Allah saya bisa mengambil secara langsung. Itu secara langsung Gus ya. Secara langsung. Kan beda kalau terkadang itu kalau misalnya saya menginginkan untuk mengambil benda gaib sekarang, itu malah justru kita dikasih waktu oleh
mereka yang mau mengambil besok atau suatu hari apa. Berarti enggak ya Gus ya, berarti bisa secara langsung kita bisa mengambil atau meminta benda gaib dari alamnya gitu ya Gus ya. Iya, kita ditonton orang banyak pun malam apapun yang dipinta apa, minta benda gaib atau mustika apa dan lain-lain atau keris dan lain-lain, mungkin yang dia wujudkan saya bisa mewujudkan. Itu pun juga gini, karena itu juga rintangan. Meskipun saya nggak nunggu besok, tidak, saya tidak mau. Sekali Gus, saya tolong ambilkan ini. Saya contohkan di mana lingkungan Anda. Misalkan seperti itu ada, saya ambil. Seperti itu. Nah, gini Gus, sekali lagi saya kan pernah melihat Gus Wiro pada saat atraksi itu matanya ditutup sehingga Gus Wiro itu menebas sesuatu benda, memakai benda pusaka memakai alat seperti pedang, seperti apa itu. Heran saya, mata ini ditutup kok bisa melihat itu. Itu apakah dari batin atau bagaimana Gus? Coba ini saya mau Itu dari gini, dulu kakek itu pernah belajar dengan ilmu yang dibilang ilmu laduni, wahyune pangeran. Itu memang ada doa tertentu saya dikasih kewujudan. Dulu memang saya juga pernah ngubur 3 hari di dalam tanah, itu yang dibilang ngebleng 3 hari. Itu memang wujud ingin mempunyai indera 6. Insya Allah kita ditutup apapun dengan besi baja pun, insya Allah saya bisa tahu. Berarti melihat itu dari hati ya Gus ya, dari perasaan gitu ya Gus. Iya, ada membisik ya, ada yang membisik. Terkadang kan itu kan ada atraksi yang pakai trik ya supaya apa matanya itu walaupun ditutup namun matanya itu masih bisa melihat. Itu kan ada triknya ya Gus ya. Iya. Tapi mungkin ada. Tapi kalau saya lihat Gus Wiro itu, saya lihat saat cermati itu tidak ada istilah unsur apa rekayasa atau ada unsur trik, tidak ada gitu. Kalau kita pakai kain trodong itu, kita nggak kain trodong, pakai ember, bisa pakai drum besi lapis-lapis. Saya dikubur pun pakai mic, saya bisa menebak itu pakai apa. Dia pakai apa, dia pegang apa, saya bisa menjawab. Itu ada bisikan gaib yang bicara dengan saya. Kita pakai atraksi yang pakai trodong dan lain, itu memang kalau saya memang wujud itu ilmu indra. Oh, pakai indra ke-6 itu Gus ya. Iya, mungkin seperti itu. Berarti ilmu keseluruhan dari apa Gus? Iya. Dari nenek moyang ya Gus ya. Iya. Semuanya keseluruhan dari nenek moyang ya berarti ya. Dari Maksudnya gurunya Gus Wiro ini justru malah bapaknya sendiri ya, atau mbahnya sendiri, kakek ya berarti ya. kakek mbah. Maaf Gus, saya sangat penasaran sekali ini pemirsa dengan adanya penarikan alam gaib. Nah, ini saya bersama Gus Wiro, pakar atau ahli spiritual ya. Bahkan dia pun juga pemilik padepokan atau guru besar padepokan sedulur sejati ya. Malam hari ini saya ingin sekali membuktikan Gus Wiro atau menyaksikan Gus Wiro mengambil benda gaib di malam hari ini juga gitu. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita mau berbincang-bincang untuk kelanjutannya bersama Gus Wiro, dan kita akhiri dulu. Kita mau mempersiapkan dan kita mau perjalanan ke tempat keramat yang nantinya ada gaibnya sehingga nanti bisa ditarik oleh Gus Wiro. Oke, jangan lupa subscribe dan tonton terus ya channel Nur MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.